Halo teman-teman yang sedang persiapan beasiswa LPDP, kali ini kita akan coba mereview essay lebih lanjut. Pada hari ini, fokus esainya itu terkait dengan keperawatan, spesifiknya tentang kesehatan mental. Secara struktur, saya udah baca secara utuh eh, yang menjadi komponen yang sangat kuat kayak gitu ya dari essay ini, yaitu strukturnya udah relatif komplit, tapi ada beberapa informasi yang masih perlu ditambahkan atau direvisi sedikit kayak gitu karena secara komponen udah terstruktur dengan baik. Pertama dari judul, Mengabdi untuk Indonesia melalui integrasi kesehatan mental dan layanan premier, pendekatan holistik berbasis ilmu kesehatan masyarakat. Oke, untuk judulnya udah bagus, to the point, dan kita lanjut, mulai dengan fakta Puskesmas dulu ya. Puskesmas merupakan gerbang utama layanan kesehatan premier untuk mayoritas masyarakat Indonesia. Tetapi masalah kesehatan mental masih sering tertinggal di balik fokus pelayanan fisik. Meskipun kunjungan ke layanan kesehatan premier di Indonesia itu harus meningkat, namun masalah kesehatan mental sering diabaikan. Di sini harus dijelaskan kenapa layanan kesehatan mental itu penting. Misalkan sekarang kan kalau nggak salah bagian kesehatan itu tuh, tapi boleh dicek lagi ya. Bagian kesehatan itu kalau nggak salah memiliki relevansi sebagai penunjang STEM. Jadi kalau seandainya saya sebagai kakak, yang akan saya lakukan adalah ken- apa pentingnya relasi kesehatan mental. Jadi polanya tuh kayak gini. Kesehatan mental itu penting karena kesehatan mental itu yang akan menentukan produktivitas sebuah bangsa. Bagaimana pemerintah bisa mencapai PDB yang sangat tinggi kayak gitu, tapi tidak diimbangi dengan pelayanan kesehatan mental itu agak sedikit mustahil. Habis itu kasihkan data pelayan apa kesehatan mental di berbagai macam negara dengan indeks pendapatan negara kayak gitu. Dan itu di-compare dengan pendapatan di Indonesia. Nah, udah selesai itu sebagai evidence bahwa adanya korelasi antara kesehatan mental dengan pendapatan atau ekonomi atau industri kayak gitu. Baru masuk bahwa kesehatan mental itu tuh masih menjadi eh apa ya istilahnya itu tuh yang tidak begitu mendapatkan prioritas. Hal itu dibuktikan dengan pelayanan kesehatan atau puskesmas yang berhubungan dengan kesehatan mental itu masih minim. Habis itu baru dijelaskan apa aja kendala-kendalanya. Kemudian lanjut ke aspek kesehatan mental yang ada di Indonesia. Ini udah bagus menyajikan data. Dan ini saya udah nggak ada masalah. Ini udah cukup bagus penyajian datanya. Kemudian integrasi kesehatan mental masih menghadapi banyak tantangan dan hambatan dan aplikasinya berdasarkan data badan. Oke, penyajian datanya juga udah tepat. Oke, di sini masih menjelaskan tentang kekurangan ya dalam kesehatan mental. Jadi masih menjelaskan tentang butuhnya perbaikan. Oke, udah cukup bagus untuk penyajian data tentang kebutuhannya. Sebagai dosen, saya menyarankan untuk di bagian ini dikasihkan perkenalan singkat. Siapa ibu atau siapa kakak kayak gitu. Kemudian tanggung jawabnya sebagai apa, pekerjaan sebagai apa. Di sini udah disebutkan sebagai dosen, tapi idealnya disebutkan lagi saya siapa kayak gitu, bekerja sebagai apa, dan saya udah melakukan apa aja yang berkaitan dengan kesehatan mental kayak gitu. Kemudian di sini eh, beberapa kesehatan mental dan masalah produktivitas kayaknya ini perlu dimasukin sebagai salah satu hal penekanan kenapa ini penting. Kemudian di sini saya nggak menyarankan untuk bahasanya seperti ini. Pada bidang penelitian ini bagus sudah nunjukin aspek prestasi ya atau rekognisi terkait apa yang udah dilakukan concernnya. Cuman kalau saya akan menyajikannya polanya kayak gini. Kakak atau ibu memiliki concern di bidang ini. Oleh karena itu, melakukan penelitian tentang ini
di mana penelitian tersebut didanai. Jadi bukan kakak mendapatkan hibah kemudian melakukan penelitian, tapi melakukan penelitian yang didanai akhirnya kayak gitu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Itu akan jauh lebih smooth bahasanya. Kemudian di sini penjelasannya kan ini cause and effect ya. Dari hasil penelitian ini tuh tingkat stres pada pasien stroke itu tuh menurun. Menurunnya itu kalau namanya menurun itu kan adalah bahasa kuantitatif. Jadi harus dijelasin secara angka. Kayak gimana penurunannya, proses penurunannya seperti apa, angkanya berapa dari angka berapa. Oke. Kalau seandainya ada publikasi, dipublikasikan di mana, itu bisa disebutin di sini ya. Oke, kemudian sama untuk tahun memperoleh hibah juga, kemudian kakak bilang bahwa penelitian kakak berlanjut ke level X, kayak gitu. Dan didanai oleh eh, Dikti, eh, sebe nggak usah sebesar ya. Dan impact dari hasil penelitiannya apa? Misalkan contoh, hasil penelitian ini terinspirasi dalam peningkatan kasus kesehatan mental, khususnya di Bali. Menunjukkan bahwa keluarga pasien yang memiliki, ini kayaknya missing information. Nanti coba dicek lagi ya, kayak kesalahan informasi deh yang ini. Nanti dijelasin lagi perbaikan. Kemudian yang ini melanjutkan pendidikan ke jenjang doktoral merupakan langkah krusial bagi saya dalam menjawab tantangan yang kompleks terkait isu. Sebelum lanjut ke lompat ke sini, harusnya disebutin dulu knowledge gap-nya sekarang. Sekarang itu tuh yang nggak dipunyain apa kayak gitu. Baru akan tetapi pada level ini saya belum bisa melakukan X kayak gitu ya. Tindakan X misalkan. Kenapa? Karena saya belum memiliki pengetahuan di bidang ini lebih dalam. Oleh karena itu, melanjutkan studi sebagai doktoral itu penting. Oke, eh, sisanya udah aman. Tinggal bahasa yang dipakai dan saya menyarankan untuk sebuah tulisan per paragraf itu jangan terlalu panjang. Usahakan panjang di setiap paragrafnya itu tuh rata-rata seperti ini aja. Itu akan mempermudah reviewer untuk mengetahui topik di masing-masing paragraf dengan lebih komprehensif dan mudah untuk diikuti. Oke, lanjut. Kemudian ketika belajar, oke ini udah bagus alasannya. Cuman ini nggak semua orang itu paham terhadap PPNI ataupun HPMI. Mungkin nanti dijelasin apa itu dan perannya sebagai apa, kayak gitu ya. Dan outcome penelitian yang udah pernah dilakukan untuk ini dampaknya apa, habis itu baru jelasin lebih lanjut. Kemudian di sini lanjut di bagian bawah untuk lanjut studi. Akhirnya memilih untuk studi di Universitas Airlangga dengan program studi keperawatan untuk melanjutkan pendidikan saya karena kampus ini memiliki reputasi yang kuat dalam bidang kesehatan. Oke, ini udah aman dan normatif seperti biasa. Hmm. Ini ada beberapa klaim yang dibikin, itu harusnya diikuti oleh bukti. Misalkan contoh pendidikan yang berorientasi menghasilkan ilmuwan keperawatan yang mampu mengembangkan dan menghasilkan teman-teman di bidang ilmu pengetahuan keperawatan. Siapa contohnya? Alumni-alumni yang kakak kenal, alumni-alumni yang ada di list yang bisa diangkat ya namanya. Jadi misalkan ketika saya ngasih salah satu mentoring, eh, ada yang lanjut di bidang desain di RMIT. Bukan, bukan. Salah satu jurusan hukum sih di salah satu universitas di Amerika. Ketika dia menyajikan alasan kenapa dia memilih itu ada faktor alumni. Dan alumninya siapa itu dijelasin. Alumni X kayak gitu punya pengaruh di dalam kebijakan Y misalkan ya. Prestasinya apa. Dan itu penting untuk nunjukin bahwa emang beneran. Kalau ini kan masih sifatnya klaim umum. Belum ada evidence-nya. Kemudian, pendidikan program dokter berbasis riset merupakan pendidikan struktur yang terdiri dari pendidikan kemampuan lanjutan, kekhususan, serta penelitian mandiri.
Oke, itu emang kayak gitu sih. Kalau untuk S3. Program keperawatan di Universitas Erlangga dikenal dengan pendekatan komprehensif terhadap kesehatan masyarakat dan kesehatan mental. Sesuai dengan fokus utama rencana kontribusi saya. Oke, bagus. Universitas memiliki sumber daya dan memadai fasilitas penelitian yang mendukung pengembangan sistem informasi dan intervensi kesehatan mental yang saya rencanakan. Hmm, sorry. Ini tuh mungkin fasilitas penelitian itu didetailkan. Fasilitas penelitian itu berupa apa? Berupa lab kah? Kayak gitu. Berupa alat kah? Atau jenis-jenis intervensi bentuknya apa? Kayak gitu. Misal ketika saya bilang bahwa kampus yang saya pilih itu memiliki fasilitas yang saya butuhkan, saya nyebutin studi centernya apa, kayak gitu. Di mana saya bisa terlibat. Atau student clubnya apa, yang di mana saya bisa, apa namanya, belajar lebih lanjut, kayak gitu. Jadi di sini harus dispesifikasikan. Kemudian program studi dokter keperawatan di Fakultas Keperawatan Universitas Erlangga akan memberikan kesempatan bagi saya untuk belajar dari para ahli praktisi berpengalaman. Salah satu dosen pada program studi ini adalah Prof. Oke. Pernah meneliti tentang pengembangan model holistik. Oke, bagus. Konfirmasinya ini lebih clear ya. Idealnya memang harus seperti ini. Jadi, apa yang kita klaim ada buktinya. Jadi, misalkan beliau ini ada ahlinya, kemudian penelitian beliau itu apa, kayak gitu. Oke, kemudian di sini menjelaskan kenapa memilih Universitas Erlangga. Di sini saya masih melihat bahwa poin-poin yang dibangun ini masih sifatnya normatif, belum ada hal yang spesifik, uniqueness dari Universitas Erlangga di bidang keperawatan. Mungkin ada beberapa hal yang coba dicari ya informasi tambahan. Yang pertama adalah ketersediaan sumber daya penelitian yang baik. Contohnya apa? Kemudian memiliki kurikulum terintegrasi dan berorientasi pada aplikasi praktis dan pengolahan kesehatan mental di komunitas. Bentuknya apa? Apakah ada kunjungan lapangan, apa ada eksperimen kayak gitu, atau metode penelitian yang menggunakan bentuk penelitian behavior kayak gitu. Misalkan ya, saya kurang paham juga ya hal-hal yang sifatnya psikologis, tapi mungkin kurang lebih seperti itu. Jadi bentuk bentuk kurikulumnya itu tuh contohnya apa? Apakah mata kuliah yang disajikan itu sesuai dengan apa yang diinginkan? Itu yang coba dicek. Keunggulan dalam kualitas pengajaran dan penelitian di Universitas Indonesia. Keunggulan dalam kualitas pengajaran. Hmm, Ini kayaknya salah deh. Kan di atas Erlangga ya? Atau Universitas Indonesia? Oh, ini Universitas Indonesia. Kayaknya salah tulis mungkin. Ini harusnya Universitas Erlangga. Kecuali, kecuali kakak nyebutin dulu bahwa melanjutkan program studi di apa namanya di tiga kemungkinan universitas kayak gitu, Universitas X, Y, Z, baru Universitas Erlangga, baru Universitas Indonesia. Nanti coba dicek ulang ya. Atau saya yang kurang paham ya. Ini harusnya bukan Universitas Indonesia ya, Universitas Erlangga. Kalau sana konsisten. Oke, lanjut. Rencana studi dan penelitian yang akan saya lakukan pada pengembangan model sistem informasi berintegrasi meningkatkan layanan kesehatan. Oke, ini udah bagus. Saya berencana mengidentifikasi faktor. Nah, idealnya ini dikasihkan timeline. Untuk S3 ya, saya menyarankan menggunakan timeline. Umumnya universitas yang ada di Indonesia sekarang itu mengaju ke 3,5 tahun. Bagaimana proses selama 3,5 tahun itu tuh bisa selesai dan timelinenya seperti apa yang akan dilakukan. Kemudian, karena ini lanjut S3, maka harusnya udah ada judul disertasinya. Judul disertasinya apa?
kemudian apa namanya timeline untuk menyelesaikan disertasi itu seperti apa. Oke. eh ini pasca studi udah aman sih menurut saya, udah terstruktur dengan baik. Cuman yang masih belum dijelaskan itu tuh adalah mungkin dampak ke dosennya atau ke kakak secara pribadi itu tuh apa pendidikannya. Entah menjadi profesor kah, entah membuat apa kayak gitu. Menjadi ahli di bidang apa dan akhirnya mendapat posisi akademik seperti apa itu harusnya dijelaskan secara eksplisit sehingga kontribusinya itu bisa terlihat secara sustainable. Kalau dosen kan memang udah jelas, secara teknis, cuman harus dijelasin tentang apa namanya eh, target pasca studinya itu tuh secara pribadi juga harus dijelasin di sini. Oke, jadi intinya tuh kalau seandainya yang ideal, a- apa yang kita rencanakan, posisinya apa, itu linear dengan apa yang menjadi kontribusi, kayak gitu. Itu yang ideal. Yang kurang bagus itu adalah merencanakan kontribusi, kemudian menjelaskan dampak, tapi nggak menjelaskan tentang manfaat untuk diri pribadi. Itu agak sedikit kurang eh, efektif dalam memberikan deskripsi rencana pasca studi. Mudah-mudahan itu membantu. Good luck ya bagi yang punya essay ini.